Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Cairan tubuh dari kelelawar ataupun babi itu kena ke kita, kita tercemar, kita makan, masuk ke dalam, virusnya akan berkembang biak. Sampai 4-14 hari itu kemudian dia baru ngeluarin gejala. Gejalanya itu yang jadi masalah adalah gejala flu. Ini masalahnya kalau di luar negeri juga dibilang koordinasi antara ahli binatang sama ahli manusia itu koordinasinya yang kurang. Sebenarnya artinya kalau seperti itu kan ahli DNA binatang, ahli DNA virus dari dokter hewan itu sudah bisa kan mendeteksi itu. Berarti yang dari kedokteran mestinya belajar ke dokter-dokter hewan itu. Supaya in case ada orang yang dicurigai radang otak atau pneumonia karena virus, ya mau ya diperiksa juga nipahnya, jangan sampai itu baru sebenarnya adalah nipah gitu loh. Dok, jadi kalau orang sakit nih sekarang nih pancaroba Handika kan lagi sakit tuh, batuk pilek. Bener nggak kalau saya bilang cukup istirahat aja? Ya betul. Betul ya? Karena lebih dari separuh, mungkin 70% itu karena virus. Virus ya? Virus artinya daya tahan kita lemah, ada virus, kita sakit. Dan virus itu selalu self-limiting. Self-limiting artinya sembuh sendiri. Sembuh sendiri dengan cara apa? Istirahat. Istirahat, minum banyak. Ya kalau demam, makan obat demam. Biasanya dalam waktu 5 hari sembuh. Nah, kan dokter Jaya ngelihat kondisi si Handika, lihat dari tampangnya, gitu ya. Kira-kira yang bikin dia kena ketularan flu pilek itu apa dok? Kalau dari tampang badannya nih dok, kan kelihatan tuh. Pertama daya tahannya kurang. Yang kedua ya karena dia tinggalnya di Jakarta, Franky, dia orang jalanan. Di jalanan di Jakarta nih tingkat polusinya luar biasa. Jadi polusi itu kan artinya dia banyak segala macam lah, banyak paparan, termasuk kuman-kuman segala macam. Daya tahannya jelek, jadi sakit. Bukan mungkin karena tidurnya juga kurang. Bukan karena dia stunting dok. Oh itu salah satu. Stunting menyebabkan kekebalan kurang mereka. Ya kan? Jadi karena gampang kan penyakit. Si Handika ini kan badannya kan tulangnya sama ini paling cuma segede gini dok ya. Kecil tulangnya dia. Kurang bobot. Ya. Orang kalau makin kurus itu kan makin ya kan. Kalau saya tuh ngeliatin tuh agak curiga dengan dia punya kekuatan badannya dok. Kurus banget kan anak ini. Ada masalah nggak sih dengan kurusnya dia? Kalau dokter Jaya lihat tuh? Ada dong. Mesti diisi, Franky. Kalau orang kurus mesti diisi. Pakai air aja cukup dok. Jangan. Digelonggong. Itu buat nambahin berat badan doang. Nah yang perlu ditambah tuh ototnya, Franky. Nah. Jadi otot ditambah dengan cara exercise, latihan dok ya? Iya. Nah sekarang dok, virus tadi dokter ngomong kan dok ya? Dokter ngomong virus itu kan banyak banget. Virus tuh pembagiannya tuh ada berapa? Waduh, itu kalau di kedokteran. Atau di kelas-kelasin nih dok? Waduh, udah kalau di kedokteran virus tuh ngomongnya bertahun-tahun, Franky. Jenisnya banyak banget. Jenisnya banyak banget. Nah, makanya orang kalau di dokter ya, belajarin virus itu virus-virus yang penting-penting aja, yang virus yang banyak kenain orang, yang gampang menular, yang gampang bikin mati. Kan kalau apa yang gitu ada yang kuman atau bakteri yang bakteri streptococcus atau apalah gitu ya. Virus nggak ada kayak gitu-gituan tuh. Nggak bisa dibagi. Ada pembagiannya ada, Nah, tapi terlalu rumit, Franky. Biasanya orang yang belajar gitu namanya virolog. Kalau virolog itu, ya belajarnya mesti lama sekali karena pembagiannya banyak sekali. Jadi kita nggak usah perlu begitu. Yang penting virus apa yang paling banyak bikin orang sakit. Terus udah gitu virusnya itu bahaya apa enggak, itu aja sebenarnya. Saya sih kebayang aja gini dok. Dokter aja, Jaya aja yang rajin sekolah aja, kayaknya malas tuh ngapain semuanya. Apalagi saya dok. Nggak, kalau mau tahu ada teman saya tuh yang
profesornya virus. Nggak perlu. Ya makanya nggak perlu memang. Nggak perlu. Tapi yang Maksudnya- kita perlu ngomongin adalah virus-virus yang potensi bisa bikin wabah. Seperti COVID itu perlu diomongin karena bisa bikin wabah. Misalnya polio perlu diomongin karena udah bikin wabah kan. Atau virus yang banyak bikin mati, misalnya demam berdarah. Virus demam berdarah tuh kematian 29% Franky. Tapi ada satu virus itu yang kematiannya 40 sampai 75%. Iya, makanya saya Jadi bilang kalau kena separuh meninggal. gitu ya. Dan itu yang jadi masalah adalah di Indonesia katanya tidak ada, Franky. Hebat dong. Hebat. Tetapi begini masalahnya nih. Nggak, tuh statement yang tadi coba dikulik dulu dok. Di Indonesia katanya nggak ada, tapi dokternya ketawa gitu. Saya agak curiga deh. Loh enggak, itu kan sama aja waktu COVID kemarin kan. Di Madura, Pak, di Madura nggak ada COVID. Tidak ada tayo Pak, katanya. Di Bangkalan tidak ada. Itu yang meninggal dunia kadang flu dokter, flu. Wah. Terus saya bilang, kok bisa nggak ada? Sekarang saya mau nanya, Bapak divaksin nggak? Enggak. Orang Madura mau divaksin nggak? Enggak, katanya. Nah, Jadi kadang nggak divaksin tidak ada, Franky. itu kan cerita begitu sama kayak kemarin saya cerita sama dokter Jaya kan. Teman saya kirimin lagu rohani lewat WA. Frank, biar nggak lupa lagu rohaninya. Saya bilang gua nggak bakal lupa lagu rohani ini. Kenapa? Lu apal? Kagak, karena gue belum nggak pernah tahu lagu rohani ini. Jadi gimana bakal lupa? Orang tahu juga enggak. Oke dok. Nah sekarang kalau kita ngomong virus, kemarin sempat kita ngomong masalah polio ya kalau nggak salah. Enggak, morbili terakhir tampak. Tampak ya. Tampak Nah. itu diomongin karena banyak kena dan penularannya hebat. Satu orang bisa nulari 18 orang. Nah, ada satu virus nih, virus yang lain nih, yang di Indonesia belum pernah ada katanya. Tuh ya dok ya. Nih, bentuknya kayak begini nih. Rambutan. Pohon buah rambutan. Kayak buah rambutan, sebenarnya ini rada-rada mirip sama COVID. Tapi itunya tangkainya panjang-panjang tuh. Jadi ada bulat bola, terus ada duri-durinya, di ujungnya mentul. Ini jenisnya dia itu virus Nipah namanya. Jenisnya atau Jenisnya namanya dok? Namanya virus Nipah. Nipah itu kan kayak nama pulau ya, Pulau Nipah apa ya? Nipah itu ya Pulau kemungkinan- atau apa sih? Nipah itu nama-nama pohon sebenarnya. Pohon ya, Nipah. pohon Nipah ya. Iya. Oh. Ini munculnya pertama kali tahun 98 Franky, di Nah, Malaysia. Di luar negeri juga dikenalnya dengan namanya Nipah juga Iya. atau apa? Jadi genusnya itu Hanifa virus namanya. Cewek dok. Hanifa virus. Iya itu cewek bukan? Cewek. Hanifah kan? Hanifa virus. Terus? Tapi kalau familianya paramyxovirus. Jadi sama, dia satu golongan sama morbili. Tampak kemarin. Ya, morbili itu hampir sama, satu jenis, tetapi dia itunya genusnya beda. Hanifa virus. Nah, kenapa? Itu tahun 98 pertama kali dia muncul di Malaysia. Jadi Malaysia tuh dalam hal ini juara, mencatat sejarah. Di Dia sana pelopor. Malaysia muncul di kalangan peternak babi di sana. Jadi orang beternak babi, babinya ketularan Hanifavirus, orangnya kena. Si peternaknya itu dulu pasti ya. Peternaknya kena. Peternaknya, dan itu wabah. Wabah nular sehingga akhirnya terpaksa orang-orang itu diisolasi. Ada lebih dari 100 orang diisolasi. Ini bukan yang disebut dengan flu babi nih dok ya? Enggak, bukan. Kan ada nama flu babi juga ya? Babi lain lagi. Lain lagi ya? Nah. Jadi yang ini kemudian mereka cari, oh ketemulah virusnya. Karena ya Malaysia tuh tahun 98 sih ya soal DNA sih udah ini ya. Maksudnya sudah cukup. Nah, udah ada advance pemahaman dasar. Advance lah. Dia bisa Nah, mendeteksi ini ada virus baru advance nih. Ya? Tapi yang jadi masalah, virus ini bikin wabah di sana. Di Malaysia. Di Malaysia. Jadi ini wabah tuh. Lebih spesifik dokternya tahu nggak? Kan ada 9 negara bagian tuh. Nggak tahu spesifiknya Pokoknya di mana. Malaysia aja ya. Jadi dia di perkebunan babi, peternakan babi, ada wabah di kalangan peternak. Terus kemudian ternyata di mereka lakukan namanya pelacakan surveillance. Ternyata tuh yang ini nular di sini, akhirnya ada sekitar lebih dari 100 orang terpaksa diisolasi. 100 orang. Lebih ya. diisolasi
sekolah ditutup apa dan segala macam, dan itu kemudian diselidiki ternyata itu tingkat kematiannya tinggi, Frankie. Yang mati separuh. Dari yang ketularan. Jadi dia ketularan dari si babi dulu nih. Iya. Nah, terus kan dicari, babi ini asalnya dari mana? Ternyata Dari induknya. bukan. Babi itu ketularan dari kelelawar, karena itu adalah virus kelelawar. Jadi ini adalah virus zoonosis. Jadi kelelawar makan buah, kan kelelawar buah nih. Pteropus namanya. Flying fox. Flying fox. Flying fox. Jadi dianggapnya seperti fox gitu, tapi itu kelelawar. Kelelawar pemakan buah, dia makan buah, buahnya jatuh dimakan sama babi. Gitu. Babinya ketularan. Nah, di babi itu jadi reservoir, tempat dia berkembang biak tapi babinya tidak sakit. Itu hebatnya. Jadi vitamin D-nya si babi banyak. Mungkin. Jadi si babi yang tidak sakit. Nah, masalahnya orang ini berternak dengan babi. Nah, si babi ini liurnya, darahnya, cairan tubuh, kencingnya, semua cairan tubuhnya itu mengandung virus. Kena ke orang, orangnya ketularan. Pak. Nah, kadang-kadang orangnya ketularan langsung dari babi, tapi kadang-kadang orang ketularan langsung dari kelelawar juga bisa. Tapi orang sudah ketularan, orang bisa nulari orang, gitu masalahnya. Jadi si kelelawar dia bisa aja nularin langsung ke orang. Kelelawar bisa nulari ke orang. Tapi kalau dia nulari babi, di babi itu dia berkembang biak virusnya. Lebih banyak. Nah, setiap binatang itu, kelelawar atau babi, kalau cairan tubuhnya kena ke kita, kita bisa kena. Nah, kalau kita kena, kita kontak sama orang lain kena juga. Nah, jadinya ribet kan. Nah, masalahnya udah gitu. Udah, itu tahun 98. Tahun 2026 kemarin di India itu tiba-tiba meledak wabah. Tunggu dulu, Dok. Tahun 98 akhirnya tuh wabah itu berhasil Diatasi. Bisa. Diatasi. Tetapi yang jadi masalah adalah dari tahun 98 sampai sekarang itu ke si India ini. India tahun berapa tadi, Dok? 98. Enggak kan Malaysia 98 nih. Nah, Malaysia India kan 2008, 2026. Lama tuh. Nah, selama periode itu ternyata mereka kan aware. Ini karena bahaya, karena kenapa kematiannya itu pada manusia itu Tinggi. 40 sampai 75%. Nah, ternyata itu ada virusnya itu diteliti itu ada di beberapa negara. Paling sedikit ada 5 negara yang ada virusnya. Malaysia, Singapura, Thailand, Indonesia, India, Bangladesh. 6. Dia nggak nyampe ke Vietnam sampai ke ini ya? Enggak, belum. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Ini kan sebenarnya ini kenapa kok bisa penyakit pada binatang tuh kena ke manusia? Cocok. Bukan. Pembukaan lahan, Frankie. Pembukaan lahan. Tapi Itu salah saya- satu. Lahan dibuka, si kelelawarnya nggak punya tempat tinggal, kelelawar masuk ke perumahan. Masuk ke perkebunan. Kelelawar makan buah, buahnya jatuh, dimakan sama babi. Babi kan makan segala. Kalau saya ngedengar kayak begini cerita dokternya, banyak banget penyakit yang berasal dari kelelawar nih, Dok. Banyak, bukan kelelawar, binatang apapun bisa. Frankie. Tapi si kelelawar ini kan Oh, banyak. COVID aja kemarin katanya dari kelelawar, Memang iya. ya kan? Enggak, tapi maksudnya itu terjadi karena tempat hidup mereka Keganggu. terganggu. Kita makin lama makin dekat dengan binatang-binatang. Kenapa? Kita lihat hobinya orang sekarang. Orang punya hobi piara binatang aneh-aneh yang dulu tidak pernah dipiara. Iguana, itu lizard, kadal. Ada. Terus dia itu apa? Salamander, ular. Jadi bukan cuma anjing dan kucing yang biasa, tapi yang gitu-gitu, dan mereka itu kan juga bawa kuman, bawa virus. Jadi kalau gitu mendingan kita piara robot binatang aja, Dok. Oh iya, Tamagotchi, Frankie. Enggak. Tamagotchi itu nanti bisa lahir Sekarang, jadi. Ada anjing segede gini. Oh Robot. iya, itu robot, yang robot. Ya kan? Tapi yang kecil tuh ada, Frankie, yang namanya Tamagotchi. Tamagotchi itu. Tamago itu tau nggak apa? Telur. Hah?
Jadi bentuknya kayak telur. Nah. Kalau kita kasih pelihara terus dia bisa lahir jadi anjing, jadi apa? Terus setiap hari mesti kita kasih makan. Kalau nggak dikasih makan mati, Frank. Kalau dia nggak diajak main, dia nggak bisa main. Gara-gara Tamagotchi, banyak murid kagak dengerin guru, dia cuma ngeliatin ini Tamagotchi gue udah dikasih minum belum. Emang iya. Ya kan? Enggak, tapi itu kan simulasi bagaimana orang ngurusin binatang tapi tanpa dia Ya. bisa kena macam-macam. Ya. Oke dok, terus yang si ini dok. Jadi ada satu pertanyaan lagi. Tadi kan dia kan kelelawar, lewatin si babi dulu nih ya ceritanya Nah, ya. itu babi aja jadi Nah, tapi kan reservoir. pemakan, kan saya ambil kesimpulan gini. Reservoir di babi tentunya kan orang-orang yang melihara babi nih dok, punya resiko. punya resiko. Ya. Tapi Cina enggak tuh. Loh kan babinya nggak dikasih makan buah-buahan liar begitu kan barangkali. Nggak ada tuh ya kan. Jadi selama babinya nggak berkontak sama kelelawar ya babinya aman. Jadi babi Cina lebih aman. Ya nggak tahu saya nggak tahu kondisinya seperti apa. Tapi pada saat dia berkontak begitu, nah sekarang itu. Jadi ada beberapa tempat yang resiko untuk gitu. Nah sekarang resiko apa? Tempat itu jagal. Jagal babi. Ya itu resiko karena babinya mungkin ada. Babinya normal. Dokter Jaya tahu kan jagal babi gimana caranya kan dok? Tahu pernah lihat. Ditusuk bukannya dipotong. Itu satu tempat situ. Terus pasar hewan. Pasar hewan, terus pasar biasa yang ada binatang-binatang itu, ada binatang babi ataupun ada binatang kelelawar. Kamu pernah nggak ke Tomohon? Enggak. Sekali waktu ke Tomohon, saya pernah lihat ke Tomohon, di situ ada kelelawar tuh. Udah dibakarin bulunya jadi bentuknya kayak tikus-tikus itu. Itu dimakan kan di sana. Sebenarnya kalau kelelawar makanan mah di Jakarta juga aman, itu banyak dong. Enggak, asal-asal tahu. Cuman makanan yang secara diekspos mentahnya nggak pernah lihat. Kalau di sana nggak lihat mentahnya Diekspos ya. Anjing. Kagak. Berderet-deret. Ada tikus berderet-deret. Bisa Terus saya ada nggak enak tidur dok ngeliatin muka anjing dok. Enggak, tapi perlu lah Frankie. Itu yang namanya begitu itu budaya biar gimana bisa dihabisin nggak bisa. Hah? Kagak. Nggak, kalau nggak ketahuan nggak apa-apa Frankie. Saya udah pernah makan kelelawar. Asal dimasak saya yang udah benar. pernah makan nggak menarik kalau buat saya. Nah, tetapi begini masalahnya. Jadi itu di tempat begituan, terus perkebunan, terus di mana tempat pembebasan hutan tuh diituin. Nah itu resiko gitu. Nah karena itu Malaysia kan negara tetangga, Indonesia kan langsung melakukan penelitian dong. Kan ahli virologi banyak nih di Indonesia. Disurvei seluruh Indonesia. Yang dicari di Indonesia tuh lucu. Yang dicari itu kelelawar yang justru. Kelelawar sini udah ketularan virus itu nggak gitu? Jadi bukan si babinya, si kelelawar yang dicari ini. Loh ya kalau peternakan babi kan jarang. Tapi kalau kelelawar makan buahnya kita makan sama aja. Kan bisa aja kelelawar makan buah. Di makan buah yang dimakan kelelawar itu yang bekas digigit kelelawar itu kan ada virusnya. Nggak laku lah dijual dong. Enggak, kita mana tahu Frankie kalau buahnya udah buah potong. Iya sih. Enggak whatever lah, tetapi tadi kita beli buah potong loh. Ya biarin. Enggak, tapi maksudnya saya itu mereka melakukan survei di seluruh Indonesia. Ternyata di Indonesia tuh virus Nipah tuh banyak Frankie. Pada kelelawar, bukan pada orang ya. Dan akhirnya kita berhasil sadar ya dok ya bahwa virus Nipah ini di Indonesia ada banyak. Sebarannya dok di Sumatera Utara itu ada, terus di Jawa Tengah dan di seluruh Kalimantan lagi. Jakarta nggak ya? Nggak kedeteksi banyak lah ya? Nggak. Bukan nggak ada, tapi mungkin nggak kedeteksi banyak ya. Tapi laporan dari Depkes hasil infeksi virus Nipah itu sampai sekarang belum pernah ketemu. Gimana tuh ceritanya? Virus Nipahnya berhasil diketemukan pada kelelawar. Tapi terus kemudian apa? Infeksinya tadi dokter bilang? Iya, orang yang terkena infeksi itu tidak ada di Indonesia sampai sekarang. Tunggu. Ini jangan sampai saya dibohongin nih. Saya mau tahu dulu kalau orang terkena infeksi virus Nipah. Kira-kira apa sih yang bakal terjadi sama orang tersebut? Kalau virusnya masuk ke badan, dia punya inkubasi 4 hari sampai 14 hari. Lewat mana nih masuknya dok? Hidung?
Makan, kebanyakan Oh, makan. Dia lewat makan. Baik kita makan buah yang ada kena liurnya si kelelawar, atau kita kena pokoknya cairan tubuh dari kelelawar ataupun babi itu kena ke kita tercemar, kita makan, masuk ke dalam, virusnya akan berkembang biak. Sampai 4-14 hari itu kemudian dia baru ngeluarin gejala. Gejalanya itu yang jadi masalah adalah gejala flu. Cuman batuk, panas tinggi, sakit kepala, pilek, sakit tenggorok, badan pegel-pegel. Gejala umum nih dok ya? Ya gejala umum. Tapi habis begitu, setelah itu gejala muncul, bisa dalam waktu cepat, bisa 48 jam sampai 72 jam, terus tiba-tiba dia sesak napas, jadi kayak kena COVID gitu. Sesak napas, saturasi oksigen jatuh, pneumonia, meninggal bisa. Tapi yang lebih sering lagi adalah dia nyerang ke otak, karena virus Nipah itu sangat senang dengan otak. Dia masuk ke otak, bikin radang otak, encephalitis. Orang itu tiba-tiba kejang, mula-mula nggak kejang, dia confused, bingung, penurunan kesadaran, kejang, mati, meninggal. Biasanya dokter nggak sempet ngapa-ngapain dan nggak tahu itu dia apa sakit apaan. Jadi 14 hari dok, tadi dokter bilang. Nah. Kalau kan gini dok, tadi dokter Jaya awal-awal kan ngomong si babinya nggak sakit, Enggak. tapi dia nyularin. Berarti ada satu kekebalan dari si babi ini. Kita nggak tahu nggak kekebalan, mungkin kekebalan, tetapi ada kemungkinan memang dia tidak cocok. Karena penyakit itu mesti cocok sama inangnya baru dia bisa bikin penyakit. Saya pikir tadinya karena si babi ini kuat dok, kita makan aja daging babi banyak-banyak, siapa tahu kita bisa ngikutin si babi nggak ketularan, nggak sakit gitu ya. Enggak. Oh. Si kelelawar sendiri juga kita nggak tahu, kemungkinan besar juga dia tidak sakit apa-apa. Oke, artinya si virus Nipah ini nih dok ya, ini kalau saya salah nangkepnya koreksi dok. Dia nempel kemana aja deh. Ya. Tapi kalau nempel ke si babi, dia berteman deh kali ya. Dia berkembang biak malahan. Berkembang biak berteman kan? Ya. Bisa jadi sumber penularan dia. Tapi kemudian dia nggak ganggu, cuma numpang doang. Ya. Istilahnya dia punya apa namanya, nggak cocok untuk bikin dia sampai sakit ya. Ke kelelawar juga begitu. Tapi begitu nyampe orang, Kena. artinya nih dok, orang kalah kuat sama si babi. Bukan soal kalah kuat. Dia ada beberapa kuman dan virus itu dia patogen untuk spesies tertentu. Nah, Kita spesiesnya spesies lemah. Tapi susahnya pada virus Nipah ini, virus Nipah. Nipah virus itu Nipah virus. Si Nipah virus itu atau Nipah virus ini, dia itu sampai sekarang tidak ada vaksinnya dan tidak ada obatnya. hati deh. Tidak ada vaksinnya, tidak ada obatnya, dan kematiannya 40-75%. Sehingga WHO bilang, be careful untuk virus ini, karena kalau sampai dia wabah, kematian akan tinggi sekali. Dan belum ada orang atau instansi yang lagi coba bikin vaksinnya lagi dok. Belum ada. Belum ada. Ada yang bikin udah ada, tapi belum Belum nggak berhasil. Nah, sekarang masalahnya ini kan potensi, karena dia ada di mana-mana. Di India, itu tahun 2026, itu ada di Benggala Barat, sama di Kerala, 2 kota tuh di India, itu wabah Itu wabah daerah gede-gedean. India yang ekonominya rada kurang tuh dok. Ya. Itu wabah besar-besaran, Frankie. Nah, itu kemudian membuat orang waspada. Dan tahu nggak, total itu yang meninggal so far, yang terkena itu 734 orang, yang meninggal itu 435 orang. Lebih dari 50% tuh dok. Ya. Jadi Banyak tuh. ini sangat berbahaya. Nah, masalahnya begini, kalau negara-negara tetangga itu sudah mempersiapkan diri. Yang Siapa- tadi dokter sebutin tuh, negara-negara tetangga kita, Thailand. Ya, Malaysia, Thailand itu Singapura. ya dia selidiki lah, dia juga memperlengkapi, dia punya lab segala macam, sehingga kalau ada pasien gitu diduga langsung diperiksa. Itu loh. Kalau misalnya dia positif,
langsung ditanya dia berkontak dengan siapa saja, isolasi. Jadi persis seperti kayak COVID gitu loh. Jadi Isolasi. Nah, ada juga yang langsung bikin SOP deh. Kalau begini-begini harus begini-begini supaya dia nggak menyebar, nggak menjadi wabah. menyebarnya juga kencang nih dok ya. Iya. Dan cuman masalahnya untuk mendeteksi ini harus pakai PCR. Sama seperti itu. COVID. Harus pakai PCR dan harus ada chemical untuk mendeteksinya. Nah, karena gejalanya tidak khas, di negara yang katanya belum ada infeksi virus nifas, dicurigai itu terjadi karena dokternya nggak curiga ke sana, sehingga tidak diperiksa. Nggak aware. Nah, masalahnya kalau misalnya dia positif pun protokol untuk bagaimana nangani pasien ini juga masih belum jelas. Belum lagi diagnostisnya itu kan harus istilahnya kalau kita periksa lab kan kamu nggak bisa periksa lab, ke lab itu ngomong saya mau periksa darah. Saya mau periksa nipas. Nifah. Enggak, kalau itu masih ada tujuan nih, saya mau periksa darah apa, terserah lah gitu. Kan kita nggak tahu. Yeah. Nah, kalau misalnya virus Nipah ini, kalau kita mau periksa, mesti bilang mau periksa virus Nipah. Tapi masalahnya, diagnosis itu di kalangan kedokteran itu, karena kita nggak nyiapin itu. Yeah, belum prioritas. Belum, kalau bahasa. Artinya kalau misalnya ada dokter pun aware, kayaknya mungkin Nipah nih gitu ya. Yang dokter tahu adalah dia sakit flu, infeksi virus, encephalitis mati. Jadi meninggalnya karena encephalitis virus. Udah, bukan virus Nipah. Jadi, maka virus Nipah nggak ada karena nggak diperiksa. Itu yang namanya bahasa Sundanya tuh disonding-sonding gitu dok, atau di speak. Enggak, makanya kan sebenarnya kan diagnosis itu bisa tepat itu kalau orang udah mikir ke kemungkinan itu. Sekarang orang masih belum tahu. Belum. Tapi mungkin kalau misalnya kayak di India udah tiba-tiba kena ratusan orang. Di India itu sampai sekolah ditutup kan nih. Di tempat yang itu sekolah ditutup, orang diisolasi gitu-gitu. Baru kemudian dia meredah. Dok, ini dia punya tangkai-tangkai apa jari-jarinya nih lebih tinggi-tinggi nih dok ya. Iya. Lebih tinggi. Terus ada pelenting-pelentingan di sini dok. Ini itu protein. Oh. Yang di tengahnya itu yang bulatnya itu adalah RNA. Dia virus RNA termasuk. Oh, gitu. Protein kalau dimakan nggak enak dok ya? Nggak, tapi kalau ditanya gini sih dokter di Indonesia gini, virus Nipah, tahu gini. Gejalanya apa dia bisa ngomong. Tapi begitu kalau periksa, kita tahu periksa labnya di mana. Karena mungkin sebagian besar lab juga tidak pernah periksa begituan. Tidak ada chemicalnya barangkali. Oke, jadi ini bukan sekedar kita periksa darah biasa nih dok. Enggak. Harus ada kimianya yang bisa mendeteksi ini. Dan kita belum siap untuk sampai ke sana. Nah, sekarang jadi artinya apa? Karena virus ini menular, menular. Jadi bagaimana caranya supaya kita tuh tercegah jadi terkena dari begitu? Oke, tadi makanya saya tanyakan dok, penularannya kan kebanyakan dari makan. Ya, makannya harus matang. Ya. Pertama dari buah dulu. Kalau beli buah ada buah yang jelek-jelek, buang. Yang kulitnya ada bopal-bopal, buang. Atau kalau kita takut kena liur belum dimakan sama itu baru dijilat-jilat barangkali sama itu, ya dicuci buahnya, buah yang bersih. Pakai sabun. Ya. Supaya kan virus kan kalau dicuci kena sabun kan mati ya dok ya. Ya. Jadi makan buah itu harus dicuci. Kalau kita berkontak dengan binatang-binatang yang seperti kelelawar atau mungkin babi, saya nggak tahu, tetapi yang begitu setelah itu kita cuci tangan. Ya, nangani pasien cuci tangan pakai sabun. Kalau di Indonesia mah sebenarnya resiko tertular dari babi mah kecil karena kan populasi di Indonesia. Enggak, tapi jangan lupa ada provinsi yang banyak konsumsi babinya. Di Bali, di Sulawesi Utara, sama di Irian. Di daerah Sumatera Utara juga banyak. Iya loh, bener. Di Irian Jaya banyak. Jangan sangka bilang enggak, di Irian Jaya banyak. Tapi kalau orang Irian Jaya tiba-tiba sakit begitu meninggal itu kan bisa aja mereka bilang karena apa? Dokter Jaya ingetin saya tuh Sumatera Utara. Ini ada kejadian beneran dok. Saya dari Medan mau ke Toba, sewa HS. Sampai di tebing tinggi apa di Pematang Siantar ya, pokoknya ada satu
pasar yang kanan kiri itu. Masa ada si baby babi itu begini, Dok? Udah mati. Lagi santen kali. Enggak, jadi ditaruh. Saya nggak pegang lihatnya pokoknya. Jadi ditaruh di atas meja dalam posisi begitu dan itu udah mati gitu. Itu bukan lagi fitness ya? Bukan, itu kalau udah dipanggang sih kita ngelihatnya udah babi panggang ya. Ini masih utuh. Enggak, tapi misalnya contoh gini ya, saya sendiri pengalaman, saya pergi ke Manado, ke rumah teman saya, yang namanya di sana rupanya kalau ada orang ulang tahun apa-apa tuh belinya satu babi, Frankie, anak babi diguling, dan itu umum biasa gitu, dan itu dimakan sampai habis. Jadi artinya gitu. Nah sekarang itu satu buah, yang kedua daging. Jadi kalau daging babi tuh harus dimasak yang matang. Saya lebih curiga penularan paling banyaknya kalau mau terjadi dari buah. Karena babi jarang yang dimakan mentah-mentah, Dok. Enggak, bukan makan mentah, kurang matang. Mentah mana ada yang makan mentah, enggak ada. Virus ini sama panas mati ini, Dok ya. Ya. Hancur ya. Babi yang ngetop paling dibikin apa? Babi panggang. Yang paling enak. Terus kalau dimasak, tapi kalau jagal babi, Frankie, mereka kan akan kena darahnya segala itu macam. artinya yang terkenanya si petugas di lingkungan jagalnya. Ya. Nah, itu tapi tunggu tapi dulu. juga jangan lupa misalnya ada orang juga yang makan darah babi. Nggak mau. Enggak ada. Jadi jangan bilang nggak mau, kamu paru aja dimakan. Paru sapi, Dok. Nih, Dok, saya mau tanya nih, Dok. Sekarang si kelelawar nularin ke si babi. Babi bisa nularin ke orang entah dari buahnya atau dari daging atau dari liur ataupun dari tubuhnya. darah. Nah sekarang udah nyampe ke orang bisa nularin ke orang juga nggak? Bisa nularin ke orang lewat liur, lewat darah, lewat keringat dan segala macam. Itu yang artinya di sini pada saat kita udah ketemu orang yang ketularan harus diisolasi. Itu sebabnya yang dilakukan di India, Bangladesh tuh ada wabah, Frankie. Udah sampai ke sana. Udah wabah. Ya? Mereka sampai sekolah ditutup, orangnya diisolasi, dikarantina. Jadi penanganannya walaupun belum ada antivirusnya, Dok ya? Enggak ada obatnya. Itu masih bisa kita lakukan seperti COVID, isoman. Iya isoman, dia satu-satunya ada, Dok ya. Kalau batuk ya dikasih obat batuk, kalau panas kasih obat panas, tapi begitu tergantung daya tahan. Dan dalam kondisi seperti itu ternyata yang meninggal itu sampai 50%, Frankie. Sampai 50%. Paling tinggi katanya sampai ada yang 75% meninggal. Jadi, dan itu tinggi banget, makanya itu jadi concern di PBB. Jadi WHO. WHO tuh memberikan peringatan untuk negara-negara Asia Tenggara nih, be careful lah, karena Anda ini punya virusnya. Dan penelitian di berbagai daerah menunjukkan bahwa di kelelawar tuh virus itu banyak pada kelelawar. Nah sekarang yang jadi masalah kan banyak orang yang suka memelihara binatang-binatang eksotis. Ya itu iguana segala macam kan? Iya, termasuk saya juga nggak tahu apakah ada yang piara kelelawar, tetapi bangsanya seperti ular aja mereka pelihara kan. Kelelawar juga bukan berarti nggak punya. Di kebun binatang misalnya orang yang ngurusin kebun binatang itu kan juga bisa. Dia nularin juga ke binatang-binatang itu. Ada resiko. Dia kalau nularin ke binatang lain biasanya mati virusnya. Tapi kalau ke babi, di babi jadi tempat berbiak. Dari babi ke orang. Tapi yang kena orang itu bisa dari kelelawar atau dari babinya. Jadi orang barangkali untuk orang Sumatera Utara, Sulawesi Utara, yang suka makan paniki, itu kelelawar itu biasanya dimasak, Frankie. Dimasak hitam-hitam begitu. Hitam ya. Itu ya masih dimasak yang matang itu aja. Supaya dia punya virusnya hancur. Kita nggak bilang virusnya mati, Dok ya. Kamu pernah makan paniki? Pernah. Apa rasanya? Di Margonda. Nggak beda. Ya apa ya? Karena dimasaknya kering-kering gitu nggak enak berasa. Aja. Saya juga nggak berasa. Saya di sana dia dibohongin sama teman saya. Nggak suka karena pedes aja kan, dibikin pedes. Enggak, ada sangu-sangu. Rasanya tuh ada yang beda rasanya. Ada bau yang berbeda. Saya makan, cuman makan saya juga kagak tahu apa. Jadi dibohongin, dikasih makan. Ya enak nih, enak. Habis makan, saya bilang, "Loh, kenapa ada kaitnya?"
Apa nih? Itu kelelawar kata, baru saya tahu ada kayak. Kalau saya sih nggak dibohongin dok, diajak makan ke situ. Tapi masalahnya di situ cuma jualan itu lauknya. Masa saya makan nasi doang? Jadi kepaksa makan nasi sama Soalnya lauk itu. kamu belum jadi itu osin. Iya. Osin makan nasi doang tuh. Tapi ada satu yang saya tolak, itu teman saya, begitu saya pergi ke Manado itu, dia makan, yuk kita makan tikus. Saya kagak, nah, kalau yang gitu kagak. Dia bilang enggak, tikus yang bersih, kata, tikus sawah. Tapi paniki itu yang waktu saya lihat di itu ya bentuknya seperti kayak tikus-tikus gitu loh. Cuman ada sayapnya gitu. Itu dimasak sama sayapnya. Sama kait-kait deh. Oke, jadi nih dok, saya ambil ramuan sementara dulu dok. Kelelawar makan buah. Jadi si kelelawarnya udah punya virus dulu kan dok? Ya. Bukan karena ada virus di buah kan? Bukan. Nah si buah ini ketepak nih sama si kelelawar punya virus. Jatuh. Dimakan sama Makan orang. sama si babi atau orang, makhluk lain lah dok ya. Makhluk lain ini kalau ke tempat yang lain itu bisa nggak cocok, tapi kalau ke si babi ini kayaknya kesempetan nih karena babi gemuk, jadi dia berkembang biaknya lebih bagus. Ya. Nah, ini bisa nempain orang ke orang, baik itu si orang yang di peternakannya maupun di Tukang potong. jagalnya atau konsumen. Ya, atau Tapi jualan di konsumen pasar. paling kecil ya. Jualan di pasar, Fengki. Dia megang. Yang jualan di pasar kan mereka nggak pakai sarung tangan. Iya sih. Nah, yang jual di pasar, terus udah gitu yang konsumennya karena dia masaknya kurang matang. Jadi artinya dok, ini perlu kita sosialisasikan juga orang yang jualan daging, apapun dagingnya nih dok ya, pakai sarung tangan ya. Ya. Terutama untuk yang orang-orang yang di provinsi-provinsi yang sudah dideteksi emang ada. Jadi kalau saya sih salut sama teman-teman kita dokter hewan, karena mereka tuh sudah melakukan survei terhadap kelelawar, ternyata memang ada gitu loh. Tapi kalau di kedokteran, di manusia itu saya nggak yakin itu kita ada lab yang bisa periksa itu. Nggak yakin. Orang ketularan itu dia berkembang sampai benar-benar jadi ganasnya tuh 14 hari. Dokter bilang ya. Iya, dia mula-mula dengan gejala biasa seperti flu. Terus kemudian naik, langsung tiba-tiba mendadak parah. Parahnya pneumonia, radang paru, jadi parunya kalau dirosot tuh putih semua. Atau dia langsung lari ke otak karena dia adalah virus yang suka sama otak. Suka sama saraf. Dia masuk otak, nyerang saraf, orangnya jadi bingung, confused, nggak bisa mikir, kejang-kejang, koma, mati. Dok, jadi artinya kan di sini kita nggak bisa ngelawannya dengan obat. Enggak. Tapi kita dari badan kita sendiri yang kita harus kuatin gitu kan dok. Iya. Nah, kita harus kuatin kayak tadi dokter Jaya. Virus dilawan dengan isolasi mandiri. Terus berjemur-jemur kayak kemarin lagi dok ya. Ya mungkin. Ya kan Belum pernah ada yang nyoba. enggak, maksud saya secara umum kekebalan kita kan dapatnya dari vitamin D nih dok ya. Bukan kekebalan sih, apa nih? Daya tahan ya. Ya. Vitamin D kan salah satunya kan kalau kita berjemur nih dok, jadi asas manfaatnya lebih tinggi. Nah kita mesti jemur-jemur juga, jangan capek-capek supaya istilahnya ini ya. Ya istirahat, tidur. Istirahat. Itu aja kan dok ya, dia punya cara. Karena kalau kita bicara obat tadi dokternya belum ada vaksin. Gak ada obatnya, vaksinnya juga nggak ada. Makanya dan itu ditakutkan itu bisa bikin wabah karena sudah ada wabah di beberapa tempat. Yang wabah pertama di Malaysia, terus kemudian ada di Bangladesh, ada di India. Bangladesh India tuh di tahun ini, Franky, belum lama. Ya 2026 tadi dokter Jaya kan? Iya. 2026 aja kita belum sampai 4 bulan belum habis. Iya, tapi ya yang kalau di negara-negara tetangga Malaysia, Singapura, Thailand, mereka tuh sudah ada protokol. Ya, protokolnya dokter Jaya tau nggak? Ngapain tuh? Kan kita Enggak, paling nggak protokolnya nyontek lah ya. Protokolnya sama. Jadi artinya kalau orang yang seperti itu dicurigai, periksa lab supaya bisa diketahui. Jadi ke labnya harus mempersiapkan dong bagaimana cara periksanya. Nah kemudian habis begitu dia diisolasi kan, isolasi segala macam. Jadi protokolnya nangani mungkin ya buat petugas. Karena di India dan di Bangladesh itu pada kasus yang wabah di sana itu kemudian tenaga medisnya pun ketularan. Nah, tapi kan jadi suster sama dokter dia tuh banyak yang ketularan. Tapi kan gini dok, tadi, nah sekarang saya mau nanya sama dokter Jaya, kalau kita ke lab nih dok, apa yang terjadi
kalau kita cuma batuk pilek doang, kita ke lab itu dapatnya hasilnya apa? Kita periksa tuh Enggak, biasanya ya periksa darah. Antibody. Ya, periksa darah antibody. Biasanya kalau kita dan periksa virus. Nah, jadi kalau kita yang biasa nih, Dok, sakit batuk pilek biasa kan antibody kita naik deh, Dok. Betul ya, Dok ya? Oh, antibodinya. Kan dia buat ngelawan. iya, ngelawan. Jadi naik kan. Nah, sekarang kalau si virus ini pasti juga antibodi kan naik juga nih, Dok. Ya, terbentuk antibody kalau kita udah sempat membentuk antibody. Ya. Cuman masih tetap dalam tanda kutip ini kita belum tahu. Kenapa? Karena tadi dokter bilang zat kimianya belum tentu ada di labnya. Diagnosisnya itu virusnya masih ada. Kita diagnosis dengan ketemu virus di dalam darah. Nah, virus ini jenis apa yang harus jadi bikin spesifikasi kalau spesifik. Ya kalau nggak dicari ke arah situ ya nggak pernah ada. Jadi bagaimana caranya supaya kita nggak menular ke manusia? Jangan pernah diperiksa, Franky. Nggak ada. Ya jangan gitu. Enggak. Jadi kalau saya ya, Dok ya, lebih cenderung begini. Lebih mending kita lebih hati-hati daripada kita ceroboh. Jadi pada saat nanti, contoh nih si Hendy ini kan dia batuk pilek nih, pakai masker lah ya. Ya betul. Pakai masker, jangan deket-deket. Terus kalau makan juga dia harus lebih selektif. Terus nggak diperhatiin. Kalau dia udah mulai batuk pilek gitu, terus dia udah bingung-bingung, diperintah nggak bisa nangkep, be careful. Jangan-jangan udah mulai pulang kerja jangan bengal, langsung pulang gitu, Dok ya. Istirahat gitu. Dan satu sesak napas ya, Franky itu. Hendika ngedengerin nggak sih? Hah? Si Hendika ngedengerin nggak? Nggak, ngerinya lagi dia tidur lagi, Dok. Oke, Dok. Jadi ternyata kita ini boleh dibilang setengah jalan nih, Dok. Kenapa saya bilang setengah jalan? Kita udah mulai curiga nih ada si virus, karena tadi dokter bilang virusnya udah ketemu. Udah ketemu, artinya sih sebenarnya kemampuan untuk mendeteksi virus kan ada. Ya istilahnya pelakunya udah ada nih, Dok. Korbannya yang kita belum ketemu kan. Nah ini masalahnya, kalau di luar negeri juga dibilang koordinasi antara ahli binatang sama ahli manusia itu koordinasinya yang kurang. Sebenarnya artinya kalau seperti itu kan ahli DNA binatang, ahli DNA virus dari dokter hewan itu sudah bisa kan mendeteksi itu. Berarti yang dari kedokteran mestinya belajar ke dokter-dokter hewan itu. Supaya in case ada orang yang dicurigai radang otak atau pneumonia karena virus, ya diperiksa juga nipahnya, jangan sampai itu baru sebenarnya adalah nipah gitu loh. Nah kalau nggak diperiksa kan kita nggak pernah tahu. Ya, boleh nggak, Dok, kalau asumsinya gini aja, Dok? Udah deh, sekarang kita anggap bahwa orang sakit batuk pilek nipah. Enggak dong, karena nggak pernah ada. Kan orang baru curiga gitu kan kalau wabah. Ya kalau nunggu wabah mah. Ya iya enggak. Di India kan kita baru tahu wabah. Di Malaysia kan karena wabah, begitu banyak orang yang kena, apaan tuh gitu loh, baru dicari. Kalau satu orang orang nggak mikir ke sana, bukan prioritas lagi. Jadi maksud Dokter Jaya di sini penularan ini belum tentu sama si nipah tadi. Iya. Jadi kita ya tenang-tenang dikit lah ya gitu ya. Iya. Tapi jangan salah, kalau kita nipahnya nggak ada itu gara-gara kita nggak pernah periksa nipah, virus nipah. Ya kan namanya bohong-bohongan kan. Belum tentu nggak ada. Tadi saya bilang kalau orang kena infeksi virus nipah, dia batuk pilek, kemudian ke radang otak, kita bilang radang otak gara-gara virus. Virusnya apa? Nggak tahu. Gitu loh. Padahal selama dia menderita itu dia kan bisa nulari orang, bisa nulari ke dokternya, bisa nulari ke perawatnya. Mungkin teman-teman yang ikut makan buah atau makan daging yang ada virusnya juga mungkin ada di sekitarnya, mungkin yang kena bukan cuma dia doang. Mengingat 50% itu bisa meninggal, ya kan itu mestinya sudah sepantasnya itu diperiksa juga gitu loh. Sekarang saya balik, Dok. Tadi Dokter Jaya kan kalau ada satu orang, maka relasinya sekitarnya ada resiko ketularan. Iya. Kalau cuma dia doang nih, Dok, berarti boleh dibilang cuma dia doang yang si nipahnya nih kurang, karena kan cukup cepat.
dokter dia bilang. Iya, tetapi kan dia bisa nularin. Nularin Nah, lewat kalau itu. Kalau orang- dia diasuh sama istrinya misalnya, istrinya bisa ketularan. Nah kalau dia nggak ketularan, berarti bukan nipah lah ya kesimpulannya ya. Ya nggak tahu. Kalau nggak diperiksa, kamu jangan suka nebak-nebak ya. Kalau nebak nipah itu Ya, hanya mumpung- didiagnosis dengan PCR. Mumpung dengan nebak masih DNA. gratis dok, kalau udah bayar kan repot. Oke, jadi nggak boleh dianggap misalnya nipah bukan. Nggak bisa. Nggak. Waktu dulu aja waktu flu burung ya atau flu babi, kan di sini banyak yang dicurigai itu flu burung, flu babi. Itu diambil sampelnya itu dikirimnya ke Hong Kong. Periksanya di sana labnya, Oh iya, benar. bukan di Indonesia. Singapura juga ke Hong Kong juga. Iya. Karena awalnya dari sana tuh. Bukan soal awalnya. Dia memanfaatkan kesempatan heboh dari sana, dia bikin labnya. Sehingga labnya dia diakui oleh WHO. Jadi untuk pastinya di sana. SARS juga di Hong Kong kan. Nah, padahal pada waktu itu flu burung banyak di Indonesia loh. Sebenarnya kalau Indonesia pada saat itu ngambil kesempatan, dia bikin lab flu burung, mendeteksi flu burung. Oh, seluruh dunia periksa di sini. Mahal kan Ini- dok bikin labnya? Mahal loh. Oh, mahal. Mahal, tetapi kan artinya itu kan memasukkan devisa. Nggak, cuman artinya kan investor Indonesia belum ngelihat bahwa ini investasi yang cuan gitu ya. Enggak, mereka cuma pikir takutnya aja. Oh. Ya kalau orang udah bikin lab kan harusnya kan udah ada tuh prosedurnya, protokolnya. Enggak, tapi begini, ingat kan begini. pada waktu kemarin waktu Covid banyak orang kan yang dapat untung dengan membuat lab PCR. PCR pada waktu itu tadinya tuh PCR nggak umum. PCR datang pertama kali ke Indonesia itu tahun 90-an, 92-an. 92, 94 gitu lah, pokoknya 90-an. Tapi meledaknya itu pas Covid kan orang bikin lab PCR di mana-mana sampai lab kecil pun punya mesin PCR. Mahal nggak sih mesin PCR? Kira-kira Ya, dok. dari yang murah sampai yang mahal. Oh dari yang murah sampai yang mahal. Iya, kalau yang paling murah paling 200 jutaan. Paling murah ya itu yang sederhana. Satu sampelnya paling sekali periksa tuh berapa sampel gitu loh. Oke, yang jadi artinya yang bisa tapi kapasitasnya lah ya. Kayak mesin bikin es batu dok. Ya kan itu juga tergantung mereknya. Yang paling mahal tuh Perkin-Elmer, Frankie. Perkin-Elmer mahal pada waktu pertama kali dulu bisa ratusan juta, 400 juta berapa sejuta. Oh. Mahal. Kalau yang kecil-kecil sih murah lah. Belakangan makin lama makin murah. Nah dok, sekarang kalau si antivirus ini sekarang yang lagi ngembangin di mana? Apa? Negara mana yang lagi mencoba untuk ngembangin si antivirus ini? Atau vaksin lah? Ya, saya nggak tahu di mana, tapi kemungkinan besar di negara-negara Asia Tenggara itu, Singapura, Malaysia itu mereka ahli-ahli DNA-nya sih, cuma udah cukup advance, Frankie. Dan mereka kan sudah bukan cuma bikin protokolnya bagaimana penanganannya, tetapi bagaimana mendeteksinya pun mereka tuh udah siap in case itu terjadi. Ada satu hal yang di otak saya mikir gini dok, dari tahun 98 ke 2026, ini si virusnya nih kira-kira kenapa bisa sampai laten? Kok nggak ketahuan? Enggak kan itu kaitannya dengan ini Nggak muncul gitu dok. dengan deforestasi kaitannya. Satu lagi dengan budaya makan kelelawar dan budaya makan babi. Oh jadi artinya gini dok, saya coba. Jadi bukannya artinya yang di Kerala dia nggak nyebar. Sebenarnya si virus ini kayak tadi dokter aja di Indonesia ternyata kan virusnya udah banyak. Udah banyak. Jadi virus ini sebenarnya sudah ada di seluruh dunia nih dok. Iya, tapi kalau dia nggak nyampe ke manusia kan nggak pernah jadi masalah. Tapi kalau dia sampainya ke binatang, ke babi toh juga nggak ada masalah buat orang-orang dokter hewan juga nggak ada masalah kan, babinya ya. juga nggak kenapa-napa. Kecuali Dan dia kan nggak ngobatin kelelawar. kalau nyampe ke Indonesia ke manusia ya. Iya. Oke, Nah jadi itu dia, makanya kan yang paling penting adalah koordinasi antara dokter hewan dengan ini. Ini sama aja kalau kita bicara soal antraks, Frankie. Antraks itu kan menyebabkan kematian pada binatang. Itu yang ahli itu kebanyakan ahli hewan. Tapi antraks itu kalau kena manusia juga bisa meninggal. Itu kan masalahnya. Ya, jadi paham sekarang dok. Virus ini sudah ada sejak lama. Dan dia termasuk virus Zoonosis dari binatang ke manusia. Ya. Dan yang dia lebih jalan-jalan setelah nulari manusianya bisa ke manusia yang lain. Intinya ini harus dipotong rantainya
dari binatang ke manusia atau dari buah ke manusia ya. Kalau itu dipotong nggak jadi wabah gitu. Jadi biarin aja tuh virus hidup, tapi nggak nyampe ke kita, ke manusia gitu. Ya kemungkinan manusia kontak dengan kelelawar sih kemungkinannya sih mungkin kecil, tapi manusia kontak ke babi itu kemungkinannya besar. Tapi yang tadi saya bilang, babi kalau cuman masalah dagingnya doang dimakan, itu sih resikonya kecil. Karena babi itu dagingnya kebanyakan dimasaknya dengan suhu tinggi. Dokter Dia kan sering lihat tuh restoran Chinese food, masak apinya kan sampai buset, gede Nggak, tapi banget. sekarang yang jadi masalah ada di Thailand. Thailand tuh produsen buah, Franky. Nah, buah itu adalah makanannya si kelelawar. Dan Nah, artinya ada kemungkinan di buahnya itu ada virus itu. itu yang makanya tadi saya Itu bilang. makanya di Thailand itu sudah menjaga itu gitu loh. Ya artinya saya bilang buah ini yang lebih kemungkinan possibility nularinnya lebih gede. Kenapa? Karena buah ini jarang buah dimasak. Buah masak ada, tapi buah yang dimasak nggak ada. Jarang lah ya. Buah tangan yang dimasak. Iya. Jadi ya Kalau yang digoreng buah bibir digoreng lagi. bukan dok, buah bibir itu pembicaraan orang dok. Ya itu digoreng ada begitu. Digoreng viral. Viral. Ya oke. Jadi dok, jadi sikap kita sekarang gimana dok? Iya hati-hati, kita sudah tahu bahwa nih dia itu bahaya. Mengikuti WHO bilang dia itu potensi untuk menjadi wabah. Dan kita itu sebagai orang yang makan buah dan ada sebagian populasi kita makan babi, ya bisa mencegah itu dengan cara yaitu masak, sayur buah dicuci yang bersih dan tidak memelihara binatang liar seperti model kelelawar seperti itu. Tunggu dok, saya tuh lagi baru saya kepikiran. Tadi dokter Jaya kan bilang masuknya lewat makanan, lewat darah. Cairan tubuh. Cairan tubuh. Berarti dia masuk langsung ke pori-pori kita juga bisa nih dok? Iya. Iya kan? Soalnya kan kalau si COVID jelas kan hidung yang diserangnya. Sehingga kita nggak boleh hidung gini. Kalau tadi cairannya, Ya. mungkin juga bukan ke orangnya, tapi pada saat dia geser Iya, cairannya Iya. masuk ke sana sini dok. Ya nggak? Iya. Nah, jadi ya mendingan dimasak lah ya, pokoknya udah habis bersentuhan dengan dagingnya ataupun apanya gitu kan, rendam. Kalau sampai habis megang cuci tangan selesai mestinya tuh dok. Ya kan nggak karena kan masuknya lewat mulut. Ya. Jangan sampai istilahnya mulut kita sama si daging yang nggak mateng gitu. Ya kalau buah sih, kalau menurut saya sih selain dicuci buahnya, Ke sabun dok. dikupas kulitnya, itu aman. Ada yang kulitnya dikupas enak, tapi ada juga orang kan yang suka makan sama kulit-kulitnya. Jadi ya beli buahnya jangan buah yang Asia dok. Import buah dari luarnya. Tapi ya kan ada beberapa buah yang memang enak dimakan sama kulit-kulitnya. Dokter aja tahu yang enak sama kulit-kulitnya. Apa? Ya anggur. Kalau dibukain satu-satu kan susah. Ya kan kayak apel kesukaan saya. Durian Durian sih sama saya. kulitnya. Durian saya sekarang udah nggak terlalu banyak makan durian lagi dok, karena saya lebih suka kan durian lokal, ada rasa pahit-pahitnya. Tapi kalau durian montong tuh saya punya pemikiran gini, kenyang makan durian montong satu dok ya, tapi itu kan sama juga kayak kita aduk tuh margarin, kita kasih esen durian, dikasih gula halus, wanginya udah wangi durian, kuning, kan margarin juga bikin kenyang, dikasih dah tuh gula, jadi itu montong gitu. Oke, jadi udah mulai lebih ya ada nyambung satu kesana sininya nih dok, bahwa si
virus tadi udah ada di seluruh dunia sebagian dok ya. Cuman kita belum ngeh, bahasa itu belum sadar bahwa si virus ini menjadi laten satu hal kalau sampai masuk ke orang. Ya. Dan Indonesia udah punya modalnya. Udah ada modalnya. Dan saya yakin di seluruh dunia juga mungkin sudah ada, karena kan si kelelawar kan dia kan boleh mencolok sana mencolok sini, kan dia nggak punya paspor. Iya. Gitu. Terus yang paling penting penularannya ini kan kita udah tahu nih, lewat mulut makan, kuping lewat mata enggak ya? Ya. Ini lebih asik sih, lebih gampang kalau menurut saya. Kalau kayak kemarin lewat hidung aja masuk, Lewat napas saja bisa. nah itu kan lebih parah. Tapi kalau ini lewat ini kan cuman istilahnya makanannya aja harus lebih benar diperlakukannya. Terus satu lagi, kalau kita udah tercemar, terpapar, ketepak, istirahat. Gitu. Lama-lama, ya tadi awal-awalnya saya udah mikir, dok, ini repot juga nih kalau nggak ada vaksinnya, dok. Tapi setelah saya dengerin kayak begini, ya nggak terlalu harus gimana-gimana banget sih ya. Iya. Tapi itu yang ditakutkan tuh karena tingkat kematiannya tinggi, Pak. Gitu. Nah dok, dari yang saya ungkap tadi dok, kira-kira dokter Jaya ada hal yang perlu di ini lagi nggak, diperkuat lagi? Kan tadi tuh saya coba mensarikan tuh dok, mulai dari sumber-sumbernya sampai ke penanganan. Kalau menurut saya kebersihan lingkungan, dan kemungkinan besar ya kalau kenapa dia wabah itu muncul di Bangladesh dan di India itu karena populasi yang terlalu padat kalau menurut saya. Itu pengaruh. Iya. Lebih padat dari Jakarta tuh. Oh iya. Oh ngeri. Saya pernah ke Bangladesh kan. Orangnya mampun deh. Itu yang namanya kita tuh zaman dulu itu ya orang naik kereta sampai ke atas tuh yang Superman itu. Di sana tuh keretanya apa jadi bulat gitu ya, itu orangnya itu saling pegang-pegang gitu. Aduh, yang begitu tuh umum kayaknya. Berarti saya sekarang udah punya pengalaman ke Bangladesh, dok. Dokter Jaya udah ke sana. Dokter Jaya udah ceritain pengalaman dokter Jaya. Berarti saya udah punya pengalaman ya. Jadi saya nggak perlu ke sana. Ya kurang. Saya memang kalau pergi cari tempat-tempat yang menarik dan sehat gitu dok. Nggak ada lagi yang model begitu. Kalau itu di seluruh Bangladesh dan India tuh masih banyak tuh kereta yang penuh orang gitu. Tapi ternyata yang begituan itu ya kereta cuman punya jarak 0,5 meter sampai 1 meter dari dinding rumah. Itu ada di Thailand, Bang. Jadi kereta apinya tuh lewat. Kan kalau di Perancis di mana itu kan tram yang dekat-dekat itu kan. Jadi dekat sekali kan trotoar tram. Kalau ini kereta. Jadi orang di pinggir kereta itu ada bangku-bangku kecil, mereka minum kopi. Itu turis minum kopi situ, begitu mulai guduk, langsung mejanya disingkirin, orangnya mepet ke tembok, kereta lewat, cing. Itu jadi objek wisata, Franky. Itu di film kartunnya ada dok yang kayak gitu. Enggak, tapi masalahnya yang di ituan dulu kita pernah ngalamin pada waktu Jakarta itu tahun 80-an barangkali. Saya pernah tahu, maksudnya ada daerah-daerah yang begitu kumuhnya sampai kereta lewat itu di depan kita, swing gitu. Itu orang-orang bule itu yang begituan itu difotoin kan, divideoin. Kita bikin lagi aja kayak gitu dok ya. Pengalaman excitingnya karena kereta lewat di depan muka kita, gitu. Sebenarnya gampang dok, kalau mau bikin atraksi kayak gitu dok. Nggak usah sebenar-benarnya, cuman di pinggir rel kereta dibikin ada semacam kayak gambar rumah. Kayak triplek kayak pakai apa. Jadi orang kalau lihat ke situ, perumahan. Karena itu resikonya gede dok. Nggak, tapi yang itu ya itu di Thailand itu sampai sekarang bisa jadi pusat wisata, Frank. Wisata ngerasain kereta melintas di depan muka kita gitu. Kagak dah. Oke dok, jadi mau diperkuat dengan apa nih dok untuk kesimpulan terhadap si Hanifah? Hanifah virus,
Nipah virus. Nipah virus. Jadi itu adalah virus yang memang potensial, dia udah di warning sama PBB, WHO bahwa ini potensi untuk menjadi wabah kalau itu tidak diperhatikan gitu. Jadi udah diworo-woro istilahnya dok ya. Ya udah dok, jadi artinya ini orang-orang yang punya kepentingan untuk penanggulangan ataupun yang kayak tadi dokter Jaya, mungkin dokter-dokter umum ataupun itu ya sedikit lebih menambah. Jadi kalau istilahnya dia sakit, kemungkinannya 1, 2, 3, 4 tambahin 1 lagi 5 si nipah ini supaya orang lebih ada perhatian ya dok ya. Jangan menganggap bahwa Dan satu lagi Franky, kalau dibilang kagak ada, memang udah diperiksa kagak ada. Ya bukan gara-gara nggak diperiksa jadi nggak ada. ya jadi harus diperiksa gitu Iya. dok ya. Artinya labnya harus dilengkapin lah. Oke, ya udah mudah-mudahan jangan sampai dok kita kena wabah, soalnya sekarang ada wabah aja sepi. Saya barusan dari pagi kan dari Bandung. Buset deh, Bandung kemarin saya ke PPJ sepi. Terus kemudian tempat-tempat makan yang saya biasa datengin juga sepi-sepi. Tadi saya beli makanan, oleh-oleh juga, tempat toko kuenya sepi. Biasanya kan susah bergerak dalam tokonya tuh. Hari ini mah sepi. Ya mudah-mudahan lah jangan sampai kita kena bencana lagi dok. Ini sih bukan itu, kelesuan ekonomi itu Franky. Kelesuan Ya ekonomi. makanya jangan sampai kita udah kelesu ekonomi ketambahan lagi kayak gitu tuh. Ya alasannya gampang dok, perang Iran. Oke dok kalau gitu. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dokter Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!